Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Banyuwangi. Perkenalkan, saya Eko Subiantoro dari SDN 1 Sumber Baru. Saya Yuli Kurniawati dari SMPN 3 Sempu 1 Atap. Saya Siti Masrurah dari SDN 2 Alas Malang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Masih semangat. Baik, Pak Eko. Sebelum melakukan coaching, jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan di tahap 1 ini ya, di tahap observasi ini. Nah, jadi ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan hari ini yang seperti yang saya jelaskan tadi, pra observasi atau pra supervisi, kemudian saat melakukan supervisi atau kegiatan coaching, dan pasca supervisi atau observasi saat setelah melakukan coaching. Nah, begini. Pada pra observasi ini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Pak Eko. Siap Ibu, siap. Baik, yang pertama pada observasi nanti kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya, terima kasih Ibu. Terkait kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu saya fokus pada memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik. Itu ya kompetensi coaching ya. Kemudian Bapak apa juga sudah kalau dalam prinsip coaching bagaimana? Kalau prinsip coaching saya kira proses kreatif itu sangat penting sekali. Kemudian adanya kemitraan antara coach dengan coach itu sendiri. Kemudian yang terakhir memaksimalkan potensi yang ada. Baik, mungkin bisa disimpulkan seperti ini ya. Bapak ingin, mungkin saya mengamati pada hal-hal tersebut. Gitu. Siap. Lalu sebelum observasi ini, penilaian Bapak terhadap diri sendiri itu kira-kira kalau dalam skala 1 sampai 10? Kalau saya menilai diri saya, yang pantas buat saya itu posisi 8, Ibu. Alhamdulillah. Seperti itu. Karena saya menilai diri saya ketika memberikan sebuah coaching terhadap coach itu masih ada beberapa kelemahan, yaitu pada tahap identifikasi. Karena saya harus memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali permasalahan yang ada pada coach itu. Ya, baik Pak. Nah, ini pertanyaan terakhir. Pada akhir observasi, apa harapan Bapak yang akan kita lakukan selanjutnya? Harapan saya kegiatan coaching ini adalah yang pertama jelas melakukan sebuah langkah-langkah konkret sehingga seorang coach bisa menyampaikan permasalahannya dan menemukan pemecahan masalah itu sendiri. Baik Pak. Baik, itu saja Pak. Semoga nanti kegiatan observasinya berjalan lancar. Kemudian apa yang Bapak harapkan juga bisa terwujud ya. Amin, dan mungkin nanti penilaian tentang Bapak tadi, tentang diri sendiri tadi bisa meningkat setelah observasi. Amin, siap Ibu, siap. Semoga bisa 10 nggih. Siap. Amin. Baik, itu saja Bapak. Selanjutnya bisa melakukan observasinya. Siap Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Nampaknya Ibu wajahnya penuh dengan masalah ya. Iya Pak. Akhir-akhir ini saya rasakan kok jenuh gitu ya di sekolah itu rasanya. Seperti itu. Ada salah satu ya itulah kita ya, kalau nggak teman sejawat ya murid ya Pak ya. Bisa saya ngobrol sedikit Pak tentang masalah Ibu yang saya hadapi? Ya, siap Ibu, sesuai dengan pesan tadi yang disampaikan oleh Ibu via WhatsApp tadi, bahwasanya Ibu ingin menyampaikan unek-uneknya terkait permasalahan yang ada di lembaga panjenengan. Bukan seperti itu Bu? Iya Pak Eko, betul sekali. Terima kasih atas kesempatannya ya Pak. Begini Pak. Tapi sudah siap nggih untuk
kita kegiatan coaching hari ini? Ya, Siap, siap Pak. Nah, Alhamdulillah. terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan hari ini. Kemudian kita akan melakukan coaching sebentar, terkait permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Yuli. By the way, Ibu, kira-kira Ibu mau ngomongin apa ini? Gini Pak, saya itu pernah nggak sekali dua kali sih ya, pada saat pembelajaran di kelas enak-enak menerangkan gitu nggih. Ada siswa saya berkeliaran depan pintu kelas saya. Siap. Saya tanya, waktunya siapa? Itu masih jam 1-2 loh Pak. Masih pagi lah. Iya, masih pagi. Saya kan kebanyakan untuk matematika itu di jam awal Pak. Kemudian saya tanya, ternyata waktunya guru ini gitu nggih, pelajaran bahasa Inggris di sana. Kenapa nggak masuk? Jawabnya, saya nggak suka Bu sama guru tersebut. Gitu. Alasannya apa? Jadi setelah saya tanya dari hati, akhirnya yang awalnya tidak mau masuk sampai mau masuk akhirnya. Karena apa Pak? Di situ tidak 1-2 anak saja, pada saat guru tersebut ngajar itu banyak yang bolos dan mengganggu akhirnya dengan di kelas lain begitu ya. Ada yang keluar masuk kamar mandi. Berarti ketika pembelajaran sedang berlangsung, anak tersebut itu sudah meninggalkan kelas berarti? Iya, meninggalkan kelas. Dan itu di kelas saya, bahkan sampai anak tersebut mau ikut di pelajaran saya saja, nggak mau di pelajaran bahasa Inggris tadi. Maunya saya ikut matematika aja Bu, begitu. Loh bagaimana ini kok bisa seperti ini kan ya? Gurunya ada, saya lihat di situ ada, kemudian pintu ya tertutup, tetapi ada 3 anak yang keluar. Saat itu memang berarti lebih dari 1 nih, lebih dari 1 keluar. Iya, ada 3 siswa saat itu. Di antaranya namanya Wahyu dan Arjuna. Itu memang super Pak anaknya. Siap. Jadi kan saya sempat awalnya sih kaget. Pernah sih teman-teman guru itu cerita tentang beliau gitu. Kemudian otomatis kan ini tadi di kelas saya ini kan, saya ini ngajarnya juga nggak nyaman ya Pak. Harus interogasi ya, akhirnya kan terganggu untuk menanyai anak tadi itu sampai seperti itu kenapa begitu. Dan saat itu masih saya suruh masuk lagi. Ternyata setelah selesai pembelajaran jam 1-2, 8.20 saya ke kantor, curhat dengan teman sejawat yang lain bahwasanya tidak 1-2 orang saja yang menemui pada saat pelajaran beliau itu banyak yang keluar. Berarti kejadiannya tidak hanya pada kasus kali ini ya? Iya. Sebelumnya sudah pernah ada? Sebelumnya sudah. Okay. Dari ketidaknyamanan anak-anak itu yang terutama, kalau yang saya gali informasi ya Pak ya, itu satu, anak-anak itu sudah masuk tetapi di Alfa. Jadi ada kejengkelan di sana. Selain itu memang anaknya super juga. Itu telat masuknya. Pada saat telat masuk itu sudah langsung di Alfa sama guru tersebut. Mungkin tidak sesuai dengan kesepakatan kelas begitu ya Pak ya. Ya Ibu, siap. Berarti saya sudah menangkap poin-poin penting dari apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Karena ini percakapannya sangat singkat Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan di akhir percakapan kita hari ini? Ya, saya kepinginnya itu begini Pak Iko, agar pembelajaran kondusif, anak ini waktu pembelajaran berlangsung itu semuanya ada di kelas, begitu ya Pak harapannya. Tidak ada yang jalan-jalan, yang notabene keluar masuk kamar mandi, begitu ya Pak, sehingga mengganggu waktu
berjalannya wirawiri ini tadi itu melewati kelas yang lain, sehingga kelas lain kan merasa terganggu juga. Kenapa sih anak ini kok wirawiri kok nggak selesai begitu nggih? Menimbulkan pertanyaan otomatis. Nah, di situ saya kepinginnya gimana ya, bisa ngobrol dengan guru tersebut begitu Pak, bahwasanya apa sih yang membuat anak-anak seperti itu otomatis saya sendiri penasaran, harus cross check dulu ya kebenarannya di sana begitu ya Pak. Karena kata teman sejawat lain ya, rekan guru yang lain, kalau dia dikasih masukan itu kurang bisa menerima gitu Pak. Jadi justru terbalik, ngamuk. Lawang saya ini guru kok mau digurui sama siswa-siswa begitu. Seringkali beliau itu kalau diingatkan tidak mau menyadari kesalahannya. Saya dapat poinnya Bu. Kemudian Ibu, menurut Ibu nih, ciri-ciri pembelajaran yang kondusif sehingga membuat para murid itu betah mengikuti pembelajaran, terutama pada guru tersebut, seperti apa Bu? Yang saya lakukan ya Pak ya, biasanya itu ya bikin pelajaran yang berpihak pada murid. Berpihak pada murid. Ya. Berpihak pada murid. Kita ini kan seperti yang sudah disampaikan itu, kalau yang ilmu yang sudah kita dapat, kalau kita tahu ya Pak ya, guru itu kan berhamba pada murid. Kalau kita masuki ke teman seperti itu, dianya itu masih belum bisa menerima begitu Pak. Jadi pelajaran yang menyenangkan biar anak-anak itu di dalam kelas itu kondusif itu bagaimana caranya begitu nih. Nah, itu yang bisa kita terapkan di kelas agar anak itu enjoy belajarnya sehingga tidak mengganggu proses kelas yang lain. Ya Ibu, selanjutnya sebetulnya apa yang membuat Ibu itu berpikiran bahwasanya guru tersebut itu masih belum menghamba pada murid? Seperti apa Bu? Iya, saya pernah untuk sedikit masuk, kadang-kala habis sholat bersama gitu ya Pak, setelah jamaah di masjid gitu, beliaunya itu pada saat menyampaikan si A itu begini, murid saya itu, wah itu wis nakal, nggak punya aturan, masa tadi melontarkan kata-kata yang jelek ke saya seperti ini. Mungkin menghakimi sebetulnya. Ya betul. Beliaunya itu sering menjustis gitu, kalau menurut saya. Jadi asumsi-asumsi yang belum tentu, kemudian menjustis kan di situ anak jengkel akhirnya Pak. Kalau saya dikasih masukan gitu ya dari saya ataupun teman lain, itu ya gak iso jenenge guru kok dikalahi murid. Gitu. Berarti masih belum berpihak pada murid masih. Iya betul lah. Kalau yang diingat Ibu itu seperti apa Bu? Mungkin ceritakan lebih spesifik Bu, agar anak tadi itu bisa bersemangat lagi mengikuti proses pembelajaran. Apa yang diinginkan oleh Ibu? Iya. Kalau saya ya Pak pribadi sebenarnya gini, kita itu lebih enak jadi tulodo. Budaya positif itu perlu Pak, sosialisasi. Fokus pada budaya positif. Budaya positif. Jadi berpikir positif itu sangat bermanfaat sekali ke depan, baik kepada siswa maupun kepada rekan sejawat maupun komunitas yang ada di sekolah, di lingkungan terutama. Jadi kalau budaya positif itu sudah kita bisa terapkan ke semua komunitas praktisi sekolah, itu akan lebih terjalin kekeluargaan yang baik. Mungkin sebelumnya Ibu sudah mengetahui atau belum background anak tersebut? Ya, sebenarnya anak tersebut mempunyai latar belakang namanya siswa, tidak ada yang bodoh ya Pak. Semua siswa itu pintar, unik ya, punya potensi masing-masing. Memang si Wahyu ini tadi sama Arjuna itu
super apa? Super dalam artian suka mengganggu temennya, ngajak bolos. Lah, untuk yang Arjuna ini memang broken gitu. Kalau yang Wahyu itu sama lingkungan pengaruh di situ. Wahyu itu sama neneknya, hidupnya sama neneknya. Jadi ibunya itu di Malaysia, kerja di Malaysia. Kemudian bapaknya sudah menikah lagi begitu karena sudah cerai, sehingga sama ibunya. Sehingga sebenarnya anak-anak itu butuh itu ya Pak, kasih sayang, perhatian yang kurang itu tadi yang didapat. Dan sehingga karena mungkin dari ibu guru sendiri ini, guru bahasa Inggris yang tidak disukai ini tadi, beliaunya itu belum menikah, belum punya anak. Oh, seperti itu. Ya, latar belakangnya seperti itu. Siap. Mungkin Ibu bisa diceritakan bagaimana latar belakang lebih spesifik lagi terkait guru tadi, guru bahasa Inggris, selama Ibu berkumpul, berkomunikasi kepada beliau selama beberapa tahun. Silakan. Ya, mulai awal di SMP 3 Sempu 1 Atap itu Pak. Mulai saya GTT, beliaunya sudah PNS ya Pak. Itu ya selalu tidak bisa menerima masukan dari teman. Seperti itu. Iya. Untuk koneksi misalnya saling berbagi seperti belum pernah Bu? Contohnya seperti apa Pak? Mungkin curhat-curhatan seperti itu antara guru yang satu dengan guru yang lain belum pernah mungkin? Iya pernah, sudah. Cuman beliaunya itu kalau curhat, lah itu dijawab sendiri. Nggak mau menerima pendapat orang lain. Oh, saya sudah menangkap poinnya Bu. Siap. Selanjutnya Ibu, apa yang akan Ibu lakukan ke depannya agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali? Ya, semua itu butuh proses ya Pak Eko. Jadi begini Pak, teman-teman ini tetap bersabar Pak. Rekan sejawat ini semuanya itu kita bergerak untuk bisa ngobrol secara step by step. Ngobrol berarti ya? Kemitraan itu tadi yang kita bina di situ, agar beliaunya tidak tersinggung Pak. Kalau dia tersinggung itu nggak bisa kontrol emosinya. Jadi kepada guru pun ya bisa marah. Seperti itu. Ya kita berusaha untuk lebih bersabar lagi menghadapi hal itu. Kita lebih ngobrol lagi. Kuncinya sabar. Lebih sabar untuk bisa mempengaruhi beliaunya ke murid pastinya. Ke siswa itu lebih baik lagi. Jadi kita lebih ngobrolnya itu lebih hati-hati begitu ya ke beliaunya agar tidak tersinggung gitu ya. Siap Ibu. Kita kembali ke permasalahan murid tadi mungkin kedepannya kegiatan apa yang cocok Bu bagi pembelajaran murid tersebut agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali? Ya, seperti yang tapi kebentuk kegiatannya Bu. Ya, kegiatan diseminasi kemarin Pak, budaya positif itu pada saat beliaunya saya undang ya di ruang guru, semua Bapak Ibu guru hadir itu itu dia bertanya juga di situ ya, aktif untuk memberikan refleksi juga. Ternyata mungkin dari workshop IHT, kemudian dari diseminasi seperti itu, mungkin kita contohkan realnya di sana, bahkan segitiga restitusi, cara mengatasi siswa seperti apa, itu saya budayakan sedikit di sekolah. Siap. Mungkin ada seorang yang akan membantu Ibu, dan itu siapa Bu? Ya, kira-kira. Kalau selama ini
rekan sejawat saya yang paling dekat itu Wakasek, Pak. Wakil kepala sekolah. Oh, siap. Kebetulan satu mapel dengan saya matematika. Iya. Mungkin ada yang lain, Bu, selain kepala sekolah? Ada Pak, guru bahasa Indonesia dan guru seni budaya. Seni budaya. Mungkin guru BP? BK ya? Ya, BK. Ya, pastinya terlibat Pak BK. Pasti tuh, iya. Ya. Dekat sekali dengan saya. Sayang sekali, Bu, kita waktunya sangat terbatas. Iya Pak. Akan tetapi ada beberapa yang ingin saya tanyakan di titik ini, Ibu. Apa yang sudah Ibu dapatkan? Ya, saya merasa lebih lega ya Pak. Lebih lega. Lebih lega karena bisa cerita, curhat yang membawa dampak positif begitu, yang nantinya saya bisa lebih saya komunikasikan lagi ke teman tersebut agar supaya bisa dengan kesabaran bisa ada perubahan. Berarti fokus pada komunikasi yang efektif berarti, Bu. Ya. Kapan Ibu akan memulai planning yang sudah tersusun itu, Bu? Sebenarnya sudah Pak, tapi ini lebih tindak lanjut mungkin ya? Tindak lanjut, betul, tindak lanjut dan selalu akan saya saya akan berusaha terus gitu sampai ya jangan sampai murid kita habis gara-gara beliau begitu ya. Terima kasih Ibu, sangat bermanfaat sekali kegiatan coaching pada hari ini, Bu. Akan tetapi kita dibatasi oleh waktu. Iya Pak. Semoga planning yang sudah Ibu susun ke depannya bisa berdampak pada semua pihak seperti itu. Dan saya tunggu untuk minggu depan hasil dari planning Ibu yang sudah tersusun dengan rapi. Iya Pak Eko, terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa sukses, Bu. Iya. Saya yakin Ibu pasti bisa. Iya. Semangat 45, Bu. Semangat Pak Eko. Terima kasih. Sama-sama Pak Eko. Terima kasih waktunya dan kesempatannya. Ya, terima kasih. Bagaimana Pak Eko setelah melakukan praktik coaching tadi? Alhamdulillah, Bu, lega sekali sehingga kita bisa memahami apa yang dirasakan oleh coach itu sendiri. Baik, pertanyaan pertama nih, bagaimana Pak Eko menilai sendiri performa kompetensi coaching tadi? Kalau saya memberikan penilaian diri, alhamdulillah saya sudah mencapai poin 9. Karena tadi dengan memberikan sebuah pertanyaan berbobot pada tahap identifikasi, saya bisa mengetahui lebih spesifik lagi apa yang ada pada setiap coach terkait permasalahan. Baik. Berarti yang membuat Pak Eko menilai seperti tadi itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Baik, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya ya Pak Eko. Ya, siap. Ditunggu sekali. Memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Eko tadi. Saya mengamati pada saat Pak Eko mempraktikkan coaching tadi, terutama dalam tahap identifikasi itu sudah sesuai dan lebih dari standar yang tadi Bapak Eko nilai di awal. Begitu. Kemudian bagaimana perasaan Pak Eko terkait hal ini? Perasaan saya sangat menyenangkan sekali, Bu, karena dari kegiatan coaching bisa membantu rekan sejawat kita, dalam hal ini adalah coach sendiri, ketika menyampaikan permasalahan di lembaganya. Seperti itu. Oke, jadi saya tadi juga dalam pertanyaan berbobot, Pak Eko secara lebih rinci memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga memantik coach juga. Siap. Mungkin ada rencana untuk tindakan selanjutnya, Pak Eko? Untuk tindakan selanjutnya, saya lebih fokus pada tahap identifikasi. Karena saya ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bu, sehingga nanti coach bisa menyampaikan apa yang ada di unek-uneknya seperti itu, sehingga bisa memantik sebuah solusi atas permasalahan. Ya, betul sekali Pak Eko. Walaupun memang itu sudah tercapai apa yang menjadi tujuan Pak Eko melakukan praktik tadi, tapi kita juga tetap berlatih ya. Pastinya. Lebih meningkatkan kompetensi kita. Pastinya. Kemudian dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang untuk Pak Eko lakukan sehingga dapat meningkatkan performa tadi? Yang saya bayangkan ingin sekali menambah jam terbang.
sehingga nanti kegiatan kedepannya bisa membantu rekan-rekan yang lain untuk mengatasi permasalahannya. Ya, ya, betul sekali Pak. Kemudian baik, saya juga apa ya, yang saya dapat dari proses ini, Ya. saya juga bisa belajar untuk meningkatkan kompetensi saya juga. Jadi sekaligus saya juga belajar dari observasi ini, Pak Eko. Sama-sama belajar pastinya. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Eko. Sama-sama Ibu. Oke, semoga bisa berjumpa lain waktu di Pastinya. kesempatan yang sama Siap dalam 86. melatih kompetensi coaching. Siap, Ya, siap. baik. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih. Oke. Perkenalkan, saya Eko Subiantoro dari SDN 1 Sumber Baru. Saya Yuli Kurniawati dari SMPN 3 Sempu 1 Atap. Saya Siti Masruro dari SDN 2 Alas Malang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Yuli. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Sehat ya? Alhamdulillah. Bu Yuli sendiri bagaimana? Pangestu, Bu, semua keluarga alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, langsung aja ya Bu Nurul untuk saya ingin melakukan pra-observasi ini Bu. Baik Bu. Adapun hal yang perlu diperhatikan terkait rubrik yaitu mengenai nantinya untuk yang pertama yaitu sesuai alur tirta ya Bu ya. Ya. Pertanyaan yang berbobot, Baik. kemudian respon uji itu seperti apa, kemudian nanti yang kedua yaitu prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian di sini kompetensi apa Bu yang bisa Bu Nurul kembangkan nantinya? Kalau saya inginnya ya Bu mengembangkan potensi, memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach itu bisa menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Gitu ya, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu ya. Iya, iya. Itu yang diharapkan. Kompetensi yang perlu dikembangkan ke depannya Bu? Ya itu tadi Bu. Itu tadi ya. Saya bisa apa ya? Intinya memantik coach sehingga dia juga bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga juga bisa menemukan solusinya atas masalahnya. Iya, mengembangkan potensi untuk bisa menemukan solusinya sendiri begitu ya. Indikator apa Bu kira-kira yang Bu Nurul inginkan nanti? Yang pertama yang pasti saya itu menerapkan itu ya Bu, menjadi pendengar yang baik. Kemudian secara presence saya juga akan memusatkan perhatian saya kepada coach sehingga saya pun bisa mendengarkan dengan seksama dan juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga bisa memantik solusi dari coach itu sendiri. Ya. Selamat bekerja Bu Nurul. Terima kasih Bu. Ini ya Bu PMM Bu ya. Gimana PMM kita ya Mbak? Itu ya Bu. Sudah kendala. Assalamualaikum Bu. Oh, waalaikumsalam Pak. Bu. Ya, gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Seperti itu. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah Ibu sehat. Semangat. Ya, kita sampai saja ya Pak Eko Oke, pada siap. kegiatan kesempatan kali ini. Ya, siap Ibu. Monggo Pak Eko, sepertinya ada sesuatu hal Yang disampaikan yang ingin disampaikan. ini Bu, ada keresahan saya Bu ketika saya itu habis menghadiri sebuah event tingkat provinsi kemarin, yaitu terkait narasumber berbagi praktek baik yang ketika itu saya menghadiri di Kota Batu. Seperti itu Bu. Kekhawatiran saya Ibu terkait implementasi kurikulum merdeka, nampaknya kabupaten kita ini sedang menempati posisi terendah untuk pemanfaatan platform Merdeka Mengajar Bu, atau PMM ini. Seperti itu Bu.
Oke, Pak Eko. Jadi maksudnya Pak Eko ini menggarisbawahi bahwa dalam pemanfaatan PMM itu kabupaten kita itu termasuk di kategori rendah gitu Paling ya. rendah, Bu. Peringkatnya itu terendah Ya, gitu, sejatim, Bu, ya. ya. Sejatim itu ya Sejatim, pada. Bu. Nah, apalagi senasional ya Pak Ya, ya. Nah, gitu. seperti itu. Baik. Kalau begitu apa nih tujuan obrolan kita saat ini? Yang saya inginkan terkait tujuan kegiatan hari ini, Ibu, saya inginkan bagaimana caranya Bapak Ibu guru di kabupaten kita itu bisa mengakses dan memaksimalkan materi-materi yang ada pada platform mereka mengajar itu sendiri, Bu. Bagaimana seperti itu, Bu? Agar kabupaten kita tidak terendah lagi, Bu. Seperti ya. itu. Memangnya itu maksudnya Pak Eko hanya di sekolahnya Pak Eko atau di lingkungannya Pak Eko termasuk lingkungan kecamatan seperti itu? Kalau di lingkungan SD saya itu sudah lumayan cukup baik, Bu, untuk pengaksesan PMM. Baik. Dari segi kebermanfaatannya sangat bagus sekali, akan tetapi di tingkat kecamatan masih sama, Bu. Di tingkat kabupaten yang justru mengkhawatirkan kita peringkat terbawah seperti itu. Sehingga pesan dari kurikulum Merdeka tidak tersampaikan dengan baik karena banyaknya Bapak Ibu guru yang malas-malasan untuk buka PMM itu, seperti itu. Jadi alhamdulillah ya di sekolahnya Pak Eko sendiri antusiasnya sudah cukup tinggi. Ya, kemudian mungkin di area kecamatan, terutama kabupaten karena memang wilayahnya juga sangat luas, instansinya juga banyak, itu perlu tindak lanjut begitu. Lalu yang usaha trik-trik atau tips atau hal-hal yang sudah pernah dilakukan oleh Pak Eko apa saja? Mungkin kegiatan terkait pemanfaatan PMM yang sudah saya lakukan terutama di lembaga saya, Ibu, yaitu melakukan pendampingan secara intensif terkait pemanfaatan PMM kepada Bapak Ibu guru di sana, kemudian saling berbagi praktik baik terkait penyelesaian dari aksi nyata pada PMM itu sendiri, seperti itu. Kemudian di tingkat gugus juga ada beberapa kegiatan juga, walaupun sampai sekarang belum maksimal, Ibu, terkait diseminasi seperti itu. Kemudian di tingkat kecamatan juga masih belum maksimal seperti itu karena mungkin masih belum aware-nya Bapak Ibu guru di lingkungan kecamatan kita, seperti itu. Jadi langkah-langkah Pak Eko tadi itu sudah cukup bagus, Pak. Pak Eko memulainya dari lingkungan Pak Eko sendiri ya di sekolahnya Pak Eko atau di instansinya Pak Eko. Kemudian melanjutkan di gugus, nggih. Gugus. Cuman di gugus tadi juga masih belum maksimal. Masih belum maksimal. Baik. Kalau menurut Pak Eko sendiri apa yang membuat di gugus itu ada kendala seperti itu? Kendalanya apa gitu? Tidak hanya di gugus sepertinya, Bu, karena di lembaga saya awalnya memang aware-nya Bapak Ibu guru terkait PMM juga masih belum maksimal. Itu terbukti dari aksi nyata yang sudah diselesaikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian hal-hal yang sudah saya lakukan terutama di lembaga saya, yaitu kita saling sharing seperti itu, bagaimana kita bisa meluluskan aksi nyata kita sehingga di akhirnya kita bisa mendapatkan sebuah sertifikat seperti itu. Kemudian di tingkat gugus hampir sama seperti itu, Bu, kita sudah membuat sebuah komunitas praktisi, akan tetapi kegiatan masih belum berjalan 100% karena mungkin beberapa kesibukan dari Bapak Ibu guru di bulan Agustus seperti itu. Jadi pemanfaatannya masih belum maksimal seperti itu. Baik Pak, saya mengerti. Jadi memang di bulan Agustus ini ya mulai tahun ajaran baru itu memang mepet sekali antar kegiatan begitu ya, kegiatan kita sendiri termasuk kegiatan lembaga dan juga kegiatan yang ada di kecamatan. Full sekali, Bu. Sangat full sekali. Itu dari baik itu adalah langkah di sekolah, di gugus. Kemudian Pak Eko, apa ada hal lain yang mungkin dilaksanakan di kecamatan? Kalau kegiatan di tingkat kecamatan masih tahap rencana saja, Bu. Planning saya ke depan membuat sebuah komunitas praktisi, akan tetapi mekanismenya kita lakukan secara berdiferensiasi, Bu. Karena di setiap
lembaga sendiri, terutama Bapak Ibu guru, juga kita masih belum mengetahui secara pasti tingkat penguasaan atau kesiapan diri terkait kurikulum merdeka itu sendiri. Karena yang saya ingin sasarkan pertama kali adalah pemanfaatan PMM. Karena dengan pemanfaatan PMM, kita bisa memberikan sebuah informasi penting terkait apa saja yang harus disiapkan dan dilakukan ketika kita mengimplementasikan kurikulum merdeka seperti itu, Bu. Baik, jadi rencananya Pak Eko memang ini masih rencana, Masih begitu rencana. ya, tapi implementasinya belum. Masih belum. Aksi nyatanya belum yang di tingkat kecamatan. Begitu juga atau ada rencana selanjutnya bisa ke tingkat kabupaten misalnya? Alhamdulillah kalau di tingkat kabupaten saya juga mengikuti kegiatan Temu Pendidik Nusantara yang ke-10. Kebetulan kita di Banyuwangi menjadi tuan rumah, Ibu. Nah, di sana nanti kegiatannya saya akan memberikan sebuah pengalaman saya ketika mengerjakan PMM, strategi saya, tips saya ketika akan melaksanakan aksi nyata. Bagaimana caranya agar diterima aksi nyata kita sehingga endingnya kita mendapatkan sebuah sertifikat. Tapi yang paling penting dari kegiatan PMM ini bukan hanya sekedar sertifikatnya saja, Bu. Akan tetapi bagaimana pemahaman kita, informasi terkait IKM yang sudah disediakan oleh pemerintah melalui PMM dapat diterima oleh Bapak Ibu guru seperti itu. Oke, rencana Bapak memang sudah cukup bagus menurut saya. Jadi semoga bisa terlaksana dengan baik ya Pak ke depannya sesuai rencana, juga bisa tidak hanya sertifikat menurut Bapak tadi, kemudian bisa diimplementasikan secara berkelanjutan gitu. Nah, untuk memulai itu kira-kira kapan nih Pak Eko mau startnya? Insya Allah setelah kegiatan Agustus selesai, saya ingin memulainya pada bulan September ini, Bu. Saya langsung menuju ke gugus, kemudian kecamatan, dan mudah-mudahan diberikan sebuah kesempatan untuk bisa sharing praktik baik saya terkait PMM di tingkat kabupaten. Seperti itu. Begitu ya Pak. Ya, semoga apa yang Bapak Eko rencanakan, kemudian rencana-rencana yang sangat detail sekali tadi bisa diimplementasikan dengan baik, dapat diterima juga oleh rekan-rekan sesama guru di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat yang lebih besar lagi di kabupaten, sehingga bisa meningkatkan juga peringkat tadi ya Pak, peringkat kabupaten kita sendiri itu. Baik Pak Eko, terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Harapannya kegiatan pemanfaatan PMM ini bisa berjalan dengan baik, Bu, sehingga pesan dari pemerintah, terutama Kemendikbud sendiri terkait implementasi kurikulum merdeka dapat diterapkan sehingga pembelajaran kita sudah tidak pada paradigma lama. Kita sudah menuju paradigma baru, yaitu berpihak pada murid itu sendiri seperti itu. Kita semua memang sebagai guru harus mengikuti perubahan ya Pak Eko, harus mengikuti menerapkan paradigma baru bahwa setiap murid itu unik. Jadi kita juga bisa berpihak pada murid gitu ya, dapat menuntun sebagai pamong untuk anak-anak. Siap Ibu. Baik, terima kasih. Baik, kalau begitu Pak Eko, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ibu atas waktunya sehingga saya bisa berbagi dan plong unek-unek saya terkait permasalahan saya, Bu. Alhamdulillah. Semoga ada waktu lain ya. Siap Ibu. Siap ditunggu nggih. Sudah plong ya Pak Eko? Sudah Bu, mantap sekali. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Bagaimana Bu Lurah? Ini tadi sudah selesai proses coachingnya ya. Bagaimana perasaan Bu Lurah? Alhamdulillah lega Bu Yuli. Selama ini kan saya memang tak pernah ya mempraktekkan coaching ini sendiri begitu. Sekarang sudah mempraktekkan, senang ya, sudah bisa meskipun kita ini masih berusaha, ada kekurangan-kekurangan di situ, tetapi sudah kita berusaha ya Bu ya. Bagaimana Bu menilai diri sendiri, performa jenengan secara kompetensi tadi itu bagaimana? Menurut Bu Lurah?
Saya masih apa ya Bu? Kalau masih dalam skala 7 kayaknya Bu. Kalau di rating itu Iya. ya ada masih bisa naik lagi kan ya ke Insya Allah. 8, 9 Ya. dan 10 begitu ya Bu? Allah, ya. Ya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Kayaknya tadi itu saya masih belum bisa memberi pertanyaan berbobot ya Bu. Perasaan saya begitu. Pertanyaan berbobot ya Bu ya. Ya. Memang butuh proses ya Bu. Untuk bisa ke pertanyaan berbobot itu mestinya perlu latihan lagi, begitu terus lebih ditingkatkan lagi. Boleh saya ya Bu ya, berdasarkan pengamatan tadi itu sudah bagus Bu Nurul, proses coaching yang sudah dilakukan tadi, kemudian dilanjutkan ya untuk ke depan kita lebih banyak latihan ya, begitu ya Bu. Tetapi secara keseluruhan sudah bagus Bu. Tadi proses coachingnya. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu Nurul? Sementara ini tidak ada Bu. Begitu ya? Iya. Ya sudah. Terima kasih. Sama-sama Bu. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama Bu Nurul. Oke. Perkenalkan, saya Eko Subiantoro dari SDN 1 Sumber Baru. Saya Yuli Kurniawati dari SMPN 3 Sempu 1 Atap. Saya Siti Masruro dari SDN 2 Alas Malang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Eko. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Sangestu. Oke Bu, izinkanlah saya untuk menyampaikan kegiatan pra observasi ketika nanti Ibu melakukan coaching kepada coach itu sendiri. Okay? Iya Pak. Adapun yang ingin saya sampaikan Ibu terkait coaching, yang pertama terkait dengan rubrik penilaian Bu. Iya. Yang pertama yang harus Ibu perhatikan ketika melakukan coaching adalah sesuai dengan alur cerita itu sendiri. Okay? Iya. Kemudian pertanyaan berbobot Bu. Iya. Dan selanjutnya respon coach terhadap coach itu sendiri dalam praktek coaching. Okay. Kemudian yang kedua Ibu terkait prinsip-prinsip coaching itu sendiri. Yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang selanjutnya memaksimalkan potensi kegiatan coaching. Kemudian izinkanlah saya Ibu untuk memberikan pertanyaan terkait kegiatan coaching hari ini. Yang pertama, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan? Ya, pastinya itu tadi salah satunya nanti membantu coach untuk menentukan langkah-langkah ke depan Pak. Langkah-langkah. Bukan apa? Tentunya saya selaku coach nantinya harus bisa menggali pertanyaan, melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar langkah-langkah tadi itu bisa terwujud di masa depan. Untuk apa yang dilakukannya ke depan itu ada titik terang itu. Langkah-langkah fokus nggih. Langkah-langkah. Kemudian Ibu pertanyaan yang kedua terkait kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara lebih spesifik terkait coaching hari ini Bu? Tentunya langkah-langkah tadi itu gimana nantinya dari langkah tersebut seorang coach dapat menentukan permasalahan itu dapat membantu menyelesaikannya sendiri. Otomatis dengan melakukan sebuah pemberian pertanyaan berbobot pastinya Bu dari coach itu sendiri. Dari coach itu sendiri. Kemudian yang ketiga Ibu, indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu kembangkan pada hari ini? Ketercapaian di mana coach bisa menentukan ya masalahnya itu sendiri dengan langkah-langkah dan pengembangan identifikasi yang berbobot tadi Pak. Pertanyaan juga Pertanyaan juga ya. Mungkin ada lagi Bu seperti itu? Sudah cukup Pak ya. Ya, terima kasih Ibu. Selamat untuk mempraktikkan coaching hari ini. Ya. Semoga berhasil dan semangat. Ya. Terima kasih Pak Eko. Sama-sama.
Mungkin bukan masalah itu. Iya, iya. betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Luro. Wah, Gimana kabarnya, Bu Luro? Alhamdulillah baik Bu. Bu Yuli sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah. Pangestu, Bu Luro. Ya Bu, terima kasih. Bagaimana Atas, ini? Kayaknya wajahnya penuh dengan beban hidup. Iya ini Bu, beberapa hari ini memang ada beberapa yang saya pikirkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya karena Bu Yuli sudah menyempatkan untuk kegiatan ini. Ya, sama-sama, Bu Luro. Mungkin ada yang mau disampaikan terkait permasalahan apa yang Bu Luro hadapi. Ya Bu, jadi saya itu beberapa pekan ini terutama awal masuk tahun ajaran baru begitu ya Bu, saya itu apa ya, masih bingung bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah, terutama untuk rekan-rekan guru sejawat di sekolah saya. Iya. Kemudian sulitnya di mana, Bu? Jadi seperti ini Bu, memang sebagian itu teman-teman rekan-rekan guru itu ada yang sudah bisa mempraktekkan atau membiasakan salah satu budaya positif itu di kelas khususnya. Berarti ada yang belum bisa juga ya? Iya, maksudnya belum bisa itu Bu, gimana ya, salah satu indikator budaya positif itu, bukan indikator maksudnya itu cara untuk membiasakan budaya positif itu sendiri kan memberi contoh Bu. Iya. Nah, jadi pada ranah memberi contoh itu masih ada rekan-rekan guru yang belum bisa memberi contoh yang baik seperti itu. Ya, misalkan memberi contoh ini tadi tulodonya seperti apa? Ke siswa atau otomatis ke siswa ya? Seperti apa coba Bu bisa menceritakan? Jadi begini Bu, kalau menurut pemahaman saya ini Bu, memberi contoh itu contohnya seperti datang tepat waktu begitu, untuk ke siswa juga sesama rekan guru. Jadi kan kalau ke rekan guru bisa termotivasi begitu Bu kalau ada temannya yang disiplin dalam waktu. Kemudian murid-murid kita sendiri juga Bapak Ibu itu datangnya pagi, berarti saya kan juga harus datang pagi seperti itu. Ya, malu kalau nggak datang pagi ya. Berarti di sini saya garis bawahi tadi, misalkan contoh yang konkret datang tepat waktu itu tadi. Berarti ada sebagian dari rekan sejawat ada yang belum bisa datang tepat waktu. Gitu ya, Bu. Apa kira-kira kiat Bu Luro untuk bisa mengajak rekan selama ini, apa sudah pernah dilakukan untuk mengajak rekan budaya positif ini tadi, sudah ada penerapan Bu? Alhamdulillah sudah Bu. Awalnya kan sosialisasi dulu ya, memberi pengimbasan ke teman-teman begitu. Nah, alhamdulillah sebagai teman-teman juga responnya sangat positif sekali. Cuman memang dalam penerapannya itu yang susah. Gitu. Awalnya sosialisasi dulu. Kemudian yang kedua, saya sendiri pun berarti sebagai contoh juga kan untuk teman-teman. Nah, itu saya juga berusaha dan harus mengharuskan diri saya sendiri untuk datang tepat waktu itu Bu. Saya juga koordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah. Kalau maksudnya karena di situ yang Ibu Kepala Sekolah sebagai pemangku kebijakan dan juga kepentingan mungkin bisa memberi arahan kepada anggotanya seperti itu. Ya, berarti sudah ada sosialisasi tadi ya. Saya garis bawahi penerapannya yang susah itu ya Bu ya. Iya. Sosialisasinya ini apa semua teman kalau bisa di rating ya Bu ya, usaha merupakan usaha ya. Iya. Salah satu usaha dari jenengan
untuk melakukan budaya positif terhadap rekan sejawat. Iya. Apakah misalkan kalau boleh saya rating 1 sampai 10, usaha jenengan di awal ini tadi sudah masuk yang rating nomor berapa, Bu? Menurut saya juga merasa belum maksimal ya Bu. Jadi menurut saya masih ada di rating 7 Bu. Rating 7 ya. Jadi nanti ke depan langkah berarti kan masih ada 8, 9 bahkan sampai 10 gitu. Di sana berarti langkah-langkah Bu Luro itu nanti kira-kira apa untuk lebih memaksimalkan untuk penerapan budaya positif itu ke depan? Mungkin akan saya Bu, saya akan mengajukan perencanaan kegiatan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk setiap pertemuan antar guru atau rapat Dewan Guru itu ada refleksi di akhir rapat atau di akhir pertemuan. Jadi di situ masing-masing guru itu refleksi diri apa yang sudah baik, kemudian apa yang masih kurang, kemudian apa yang perlu ditingkatkan seperti itu. Kemudian saya juga merencanakan untuk berbicara dengan teman-teman tersebut apa yang menjadi kendala kalau dalam penerapan budaya positif ini. Ya. Dari percakapan perlakuan kegiatan yang sudah dilakukan ya Bu ya, tadi ada rapat Dewan Guru sebagai refleksi juga ada nggih, sudah dilakukan Bu Luro di sini. Cuman yang perlu ditingkatkan ini tadi karena masih ada kendala nggih. Kira-kira dalam jangka waktu ke depan ini kapan Bu? Mau ditingkatkan lagi sosialisasi ke teman yang nantinya akan ada perubahan lagi yang lebih signifikan lagi ke teman sejawat jenengan gitu. Begini, alhamdulillah ini kan bulan Agustus sudah terlewati ya Bu. Jadi kegiatan-kegiatan sudah berkurang. Jadi akan saya mulai secepatnya, insya Allah dalam minggu ini, minggu pertama September ini untuk konsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah dulu mengenai rencana tersebut. Jadi mungkin refleksi itu bisa dilakukan dalam pertemuan rekan guru misalnya 1 bulan 1 kali. Jadi, sudah ada kiat-kiat ke depan untuk teman-teman yang masih belum memenuhi tadi ada yang belum bisa jadi tulodo bagi siswanya, bahkan bagi rekan sejawat juga. Itu dalam waktu kurang lebih ya 1 bulan ke depan ini bisa untuk ditingkatkan lagi begitu ya Bu ya, sosialisasinya. Tetap semangat ya Bu Luro di sini karena kita sifatnya di sini kemitraan Bu. Jadi semoga di rekan sejawat nantinya bisa jadi tulodo untuk siswa-siswi kita karena kita selalu berpihak kepada murid ya Bu ya. Di sana filosofi KD ya juga memang, tetapi tidak semua guru yang di sekolah kita itu juga ikut CGP begitu ya Bu ya. Jadinya kita harus pelan-pelan, memang butuh proses, kita harus sabar. Apalagi seperti saya juga di sekolah saya contohnya hanya baru saya saja yang sebagai CGP, itu pun ini masih proses untuk menuju ke angkatan 8 pun belum selesai begitu ya Bu. Semoga pelatihan kita ya nantinya akan menghasilkan apa yang kita inginkan bersama. Itu mungkin yang Bu Luro inginkan ke depan itu seperti apa Bu? Harapannya semoga teman-teman itu walaupun memang belum
bisa mencontohkan seluruhnya, tapi bisa merubah sedikit demi sedikit, Bu. Karena memang seperti kata Ibu Yuli tadi, semua butuh proses dan saya menyadari itu semuanya pasti butuh proses. Semoga saja proses itu juga berkelanjutan. Seperti itu. Ya, Bu Luro, reaksi sudah dilakukan, pastinya ada aksi dan ada reaksi ya Bu ya. Tindak lanjut, ini tadi yang Bu Luro katakan betul sekali. Nantinya semoga apa yang dicita-citakan sesuai dengan keinginan kita dan sekolah kita dan teman sejawat kita maupun siswa kita akan lebih baik dari sebelumnya. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya Bu Yuli. Iya, sama-sama. Bu Luro masih ada jam? Oh, enggak Bu. Iya, saya juga lihat tadi. Oh iya, Bu Yuli juga di sini juga ada jam ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, sukses ya Bu. Ya, terima kasih. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas jalan sasar. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Eko. Bagaimana tadi coachingnya, lancar? Ya lancar Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan Bu terkait kegiatan pasca observasi. Bagaimana Ibu menilai diri sendiri tadi ketika performa memberikan coaching secara langsung kepada coach Ibu? Kalau menurut saya tadi ya masih butuh banyak latihan juga ya Banyak Pak. latihan, maksudnya. Apakah yang sudah langkah pertanyaan berbobot apa sudah tercover oleh coach saya, tapi lihat tersampaikan coach saya tadi, tapi kalau saya melihat coach saya antusias sekali Pak. Antusias. Iya, antusias. Misalnya kalau Ibu memberikan sebuah rentang nilai dari 1 sampai 10, posisi berapakah yang Ibu tempati? Masih di posisi 7 Pak Iko. 7. Saya masih banyak harus lebih latihan lagi ya Pak, untuk bisa menggali potensi dan kompetensi dari coach yang lebih, yaitu tadi pertanyaan berbobot juga gitu ya Pak. Jadi langkah-langkah saya masih harus lebih saya sempurnakan lagi. Bu, izin saya boleh menyampaikan pengamatan saya terkait coaching tadi. Dari keseluruhan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi sudah cukup baik. Itu terlihat dari pemberian pertanyaan berbobot tadi sudah tersampaikan, walaupun tetap membutuhkan perbaikan seperti itu, Kemudian tadi kemitraan sudah terjalin sangat baik sekali, sehingga tidak ada sekat antara Ibu dengan coachnya sendiri, sehingga coach ketika menyampaikan permasalahannya sudah tersampaikan secara jelas dan spesifik. Seperti itu Bu. Ya, kemudian saya kira sudah cukup Bu, bagus secara keseluruhan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang ingin Ibu perbaiki ke depannya, Bu? Kalau berdasarkan tadi Bu Luro itu ya menceritakan, memang kita di dunia pendidikan ini harus ya nggak bisa instan ya Pak segala sesuatunya. Jadi kita butuh proses. Proses itu bagaimana kita sabar menghadapi segala sesuatu yang tadinya kita ke teman bisa nggak banyak Pak di sekolah itu, tidak semua apa yang kita bilang, apa yang kita sosialisasikan itu 100% bisa diterima oleh rekan sejawat kita. Dan ke depan, dan kita tidak boleh jemu-jemunya untuk merefleksi diri kita maupun teman-teman untuk dapat lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Ibu, dari diskusi kita hari ini, apa yang sudah terbayangkan oleh Ibu sendiri terkait performa Ibu ketika melakukan coaching terhadap coach? Senang sekali Pak. Begini, ada tadi yang Pak Eko bilang kemitraan. Kemitraan. Iya. Jadi rasa kekeluargaan itu muncul di situ.
kemudian apa ya, ada ikatan batin gitu ya Pak. Jadi lebih akrab lagi. Kemudian apa yang jadi unek-unek selaku teman sejawat itu tersampaikan dengan baik. Oke Ibu, tadi kalau boleh saya kasih kesimpulan, berarti jenengan lebih fokus pada komunikasi yang efektif, antara coach dengan coach itu sendiri, sehingga tidak ada sekat antara coach dan coach ketika menyampaikan permasalahan yang sedang menimpanya. Seperti itu, nggih? Iya betul Pak Eko. Mungkin ada lagi Bu yang ingin ditambahkan Bu terkait kegiatan coaching tadi Bu? Sudah Pak, saya rasa sudah cukup. Sudah cukup nggih? Saya menilai dari keseluruhan sudah cukup baik. Selamat Ibu untuk melakukan refleksi ke depannya dan semangat untuk terus belajar terkait kegiatan coaching kita hari ini. Semangat Ibu. Semangat Pak Eko, luar biasa. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 8B, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Banyuwangi, bersama pengajar praktek kita, Bapak Wahono Hasni Yuda Sasongko. Terima kasih. Salam.